warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurjia Bomana. Selamat datang di video ini. Kita akan membahas tentang penelitian etnometeorologi. Dalam video kali ini kita akan membahas pemahaman etnometeorologi, tujuan etnometeorologi, ruang lingkup etnometeorologi, metode pengumpulan data etnometeorologi, dan metode analisis etnometeorologi. Baik, selanjutnya etnometeorologi adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada bagaimana individu dalam kehidupan sehari-hari secara aktif membangun dan memelihara realitas sosial. Pendekatan ini berpusat pada cara orang menggunakan metode dan teknik untuk memahami dan menafsirkan situasi sosial, serta bagaimana mereka menggunakan pengetahuan ini untuk bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, pemahaman etnometeorologi. Etnometeorologi berfokus pada beberapa aspek utama, yaitu yang pertama, aksi. Bagaimana individu secara aktif terlibat dalam membangun dan memelihara realitas sosial melalui tindakan dan interaksi mereka. Yang kedua, makna. Bagaimana individu memahami dan menafsirkan situasi sosial dan perilaku orang lain. Yang ketiga, metode, teknik dan cara yang digunakan individu untuk memahami dan menafsirkan realitas sosial seperti penggunaan bahasa, isyarat nonverbal, dan pengetahuan tentang norma dan aturan sosial. Yang keempat, realitas sosial. Konsep realitas sosial yang tidak dianggap objektif dan statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan terus-menerus menegosiasikan dan dikonstruksikan oleh individu dalam interaksi mereka. Selanjutnya, tujuan etnometeorologi. Tujuan utama etnometeorologi adalah untuk yang pertama, memahami bagaimana individu secara aktif membangun dan memelihara realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengungkap metode dan teknik yang digunakan individu untuk memahami dan menafsirkan situasi sosial. Yang ketiga, menunjukkan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang objektif dan statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan terus-menerus menegosiasikan. Baik, lanjut, ruang lingkup etnometeorologi. Etnometeorologi diterapkan pada berbagai bidang penelitian seperti sosiologi, antropologi, ilmu komunikasi, dan psikologi, dan linguistik pendidikan. Baik, lanjut, metode pengumpulan data etnometeorologi. Etnometeorologi menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data, seperti pertama, observasi partisipan. Penelitian terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari orang yang diteliti untuk mengamati dan memahami bagaimana mereka membangun dan memelihara realitas sosial. Yang kedua, wawancara mendalam. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan orang yang diteliti untuk menggali pemahaman mereka tentang
realitas sosial dan bagaimana mereka menafsirkan situasi sosial. Yang ketiga, analisis dokumen. Peneliti menganalisis dokumen dan teks untuk memahami bagaimana realitas sosial dipresentasikan dan dikonstruksikan. Selanjutnya, metode analisis etnometodologi. Etnometodologi menggunakan berbagai metode untuk menganalisis data, seperti 1. Analisis percakapan. Peneliti menganalisis bagaimana orang menggunakan bahasa dalam percakapan untuk membangun dan memelihara realitas sosial. Yang kedua, analisis interaksi. Peneliti menganalisis bagaimana orang berinteraksi satu sama lain untuk memahami bagaimana mereka membangun dan memelihara realitas sosial. Yang ketiga, analisis anggota. Peneliti menganalisis bagaimana orang yang diteliti sendiri memahami dan menafsirkan situasi sosial. Selanjutnya, kesimpulan. Etnometodologi adalah metode peneliti kualitatif yang menawarkan cara unik untuk memahami bagaimana individu secara aktif membangun dan memelihara realitas sosial. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting bagi sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, dengan menunjukkan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang objektif dan statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan terus-menerus dinegosiasikan. Baik, selanjutnya beberapa contoh peneliti etnometodologi. Studi tentang bagaimana orang menggunakan isyarat dan petunjuk nonverbal untuk memahami dan menafsirkan situasi sosial. Yang pertama,